Oke, terima kasih. Malam ini saya mau berbagi tentang intim dengan Tuhan. Sekali lagi malam ini saya mau berbagi tentang intim dengan Tuhan. Dan saya senang sekali juga tema bulanan khusus di teman-teman BCC ini adalah membangun roh. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kadang-kadang orang sibuk pelayanan, melakukan berbagai aktivitas pelayanan, tapi mereka tidak punya keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Kadang-kadang mereka lebih tertarik dan senang kalau mereka membangun hubungan dengan Tuhan secara berjemaah. Tetapi malam hari ini saya mau bagikan bahwa betapa pentingnya kita harus punya hubungan yang intim secara pribadi dengan Tuhan. Luar biasanya kita punya Tuhan itu. Kalau pola perjanjian lama, kalau orang mau bangun intim dengan Tuhan, orang mau bersekutu dengan Tuhan, harus ada di satu wadah, harus ada di satu tempat, harus ada di satu perkumpulan. Tapi oleh anugerah Tuhan, di pola perjanjian baru setelah Yesus datang, dia mati dan dia bangkit. Dia memberikan bagi kita semua sebuah kesempatan untuk kita bisa masing-masing intim dengan Tuhan. Betapa pentingnya seseorang harus intim dengan Tuhan, apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita baca, ya, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 4, khususnya ayat 24, dia bilang begini, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Rohani kita tidak bisa bertumbuh, rohani kita tidak bisa mengalami kedewasaan kalau kita tidak intim dengan Tuhan. Betapa pentingnya kita intim dengan Tuhan, dan bahkan Tuhan itu rindu kita punya intiman dengan Dia itu intim di dalam roh. Ini penting sekali, penting sekali. Jadi secara pribadi kita masing-masing harus bangun keintiman dengan Tuhan. Ya. Coba kita baca satu ayat bersama-sama di dalam pertama Petrus pasal yang kedua ayat 2. Pertama Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua. Dikatakan begini, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak intim dengan Tuhan? Kadangkala juga kita hanya fokus untuk mengalami pertumbuhan secara lahiriah atau secara jasmania. Kebanyakan kita habiskan dana, habiskan waktu, hanya kita berurusan dengan masalah kita punya tubuh jasmani. Banyak anggaran yang kita buat, yang kita adakan, dan untuk kita menghabiskannya untuk menghiasi tubuh jasmani kita. Tetapi kita lupa bahwa kita manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan satu yang penting yang punya nilai kekal adalah roh manusia. Tadi dikatakan bahwa dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Banyak orang ingin dapat keselamatan,
tapi mereka tidak mengalami pertumbuhan. Dan bahkan kenapa pentingnya rohani kita harus bertumbuh. Ya, banyak orang juga pingin, mereka sedang menanti kapan sang mempelai laki-laki itu datang. Mereka pingin dipertunangkan dengan sang laki-laki, itu Kristus itu. Tapi sangat disayangkan, tidak seimbang. Kadang-kadang kita mungkin secara fisik kita punya usia terus bertambah, mungkin secara fisik kita punya badan bisa melebar, bisa maju ke depan, mundur ke belakang. Tetapi bagaimana dengan rohani kita? Kalau rohani kita tidak mengalami pertumbuhan atau kita tidak dewasa rohani, maka tidak pantas untuk kita dipertunangkan dengan Kristus. Maka kita butuh mengalami pertumbuhan rohani dan jalannya adalah kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus intim, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus memiliki rasa haus dan rindu untuk mau bangun hubungan dengan Tuhan. Untuk mau supaya dekat dengan Tuhan. Sampai kita mengenal Tuhan. Dan bahkan Alkitab berkata, lebih baik Tuhan itu mengenal kita. Rindu semua kita mau sama-sama belajar, punya kerinduan untuk mau intim dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu saya bagikan bagi kita pada malam hari ini. Supaya bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Tuhan bisa kenal kita dan kita bisa kenal Tuhan. Karena kita punya keintiman atau kita punya hubungan. Tanpa hubungan, maka kita tidak akan bisa mengenal dan dikenal. Dan malam hari ini saya bagi yang pertama adalah bagaimana supaya kita bisa intim dengan Tuhan adalah melalui kita suka berdoa. Kita suka berdoa. Dan coba kita baca di satu ayat di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Ada satu teladan, satu contoh yang Yesus lakukan. Seringkali kita ini pingin mau seperti Yesus, tapi kita tidak ikuti teladan yang Yesus tunjukkan bagi kita. Markus pasal 1 ayat 35 dikatakan begini. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Wow, Yesus, dia adalah Tuhan. Tapi dia menganggap bahwa betapa pentingnya dia punya hubungan dengan Bapaknya. Maka Alkitab berkata masih pagi-pagi benar. Dia mencari tempat yang sunyi untuk dia bisa membangun hubungan dengan Bapaknya. Wow. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi? Seringkali kita menyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita mau seperti Yesus, tapi kita kadang-kadang tidak suka berdoa. Oh, kita harus belajar seperti Yesus, suka berdoa. Amin. Kita harus suka berdoa. Boleh bilang di kiri kanan, bilang, kamu harus suka berdoa. Kenapa? Karena Yesus suka berdoa. Wow. Yesus suka berdoa. Anak Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, kita harus suka berdoa. Doa itu
Ada yang mengartikan D itu dialog, O itu adalah orang, A itu adalah Allah. Jadi doa itu sebenarnya dialog, namanya dialog harus dua arah. Saya mau berdoa, saya mau berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara dengan kita. Seringkali kita datang membawa daftar dan sejumlah pergumulan doa. Kita sampaikan dan bahkan kadang-kadang kita bilang begini sama Tuhan. Tuhan, sebenarnya masih banyak yang kami doakan. Tapi Tuhan, Engkau sendiri lihat ini jumlah daftar beban doa kami. Itu bukan namanya doa. Itu bukan namanya dialog. Itu bukan namanya komunikasi. Tapi kita bikin laporan, kita buat laporan, kita melaporkan sejumlah masalah, beban, persoalan yang kita hadapi, kita laporkan kepada Tuhan, dan kita anggap Tuhan, Dia hanya sebagai pemimpin kita, dan Dia hanya sebagai orang yang mau hanya bisa dengar. Bahkan kita paksa Tuhan agar Tuhan cepat menjawab doa kita. Padahal namanya doa itu adalah komunikasi dua arah. Komunikasi atau dialog dua arah. Artinya saya berbicara dengan Tuhan dan Tuhan juga berbicara dengan saya. Itu namanya doa, itu namanya dialog, komunikasi. Kalau seandainya saya sendiri yang berbicara, terus saya tidak izinkan Tuhan berbicara. Kalau kita jalan di jalan, kita bertemu dengan seseorang, dia ada jalan sambil dia tertawa atau dia berbicara, padahal dia sendirian, maka pasti sudah kita tahu bahwa dia adalah orang gila. Makanya jangan heran banyak anak Tuhan seperti orang gila. Mereka hanya berbicara sendiri, tapi mereka tidak mau izinkan Tuhan berbicara. Mari kita belajar. Doa adalah dialog. Tuhan Yesus selalu memberikan waktu yang terbaik untuk dia bisa datang berbicara dengan Bapaknya. Wah. Ini yang membuat kita bisa intim dengan Tuhan. Ini yang membuat kita bisa dekat dengan Tuhan. Ketika kita berdialog dengan Dia dan Dia berdialog dengan kita, maka akan membuat kita mengerti, memahami, mengenal Tuhan yang kita sembah. Dan bahkan Galatia bilang, lebih baik kita dikenal oleh Allah. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan? Pertama tadi adalah berdoa, kita berdialog dengan Tuhan. Yang kedua adalah melalui memuji dan menyembah Tuhan. Wah. Memuji dan menyembah Tuhan. Kalau awal tadi saya bilang bahwa kalau pada zaman dulu orang mau beribadah, orang mau memuji menyembah Tuhan, harus pergi ke tempat ibadah atau harus ada di tempat-tempat tertentu. Tetapi luar biasanya kita hidup di zaman kasih karunia, di mana Kristus telah menanggung semua itu dan Dia memberikan kebebasan, kesempatan kepada kita. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24 dia bilang, Yesus berdialog dengan perempuan Samaria dan bilang, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ayat 24 dia bilang, sebab Allah itu roh, sebab barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi sebenarnya kita diberi kesempatan yang begitu luar biasa. Dimanapun, kapanpun, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun, kita bisa bangun keintiman dengan Tuhan. Seharusnya kita tidak lagi punya alasan bahwa nanti hari Minggu atau hari tertentu baru saya bisa berdoa, saya bisa memuji, menyembah Tuhan. Tidak punya alasan seperti itu lagi harus.
Sebab kita diberi kesempatan oleh Tuhan, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, kita suka memuji, menyembah Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan kita, amin. Luar biasa Tuhan kita. Wow. Jadi mau di kampus kah, mau di rumah kah, di tempat kerja, ambil dengan motor atau dengan mobil jalan pun, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Wow, itu dahsyatnya dan hebatnya Tuhan. Luar biasa sekali. Kita bisa berjumpa dengan Dia dimanapun, kapanpun, dalam kondisi. Maka mari kita belajar. Mari kita sama-sama mulai aktifkan manusia batiniah kita, roh kita, supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Saya suka dengan Rasul Paulus di dalam pertama Korintus 14 ayat 14 dan seterusnya, dia bilang, aku suka berdoa dengan rohku, aku juga suka berdoa dengan akal budiku. Aku suka menyanyi dan memuji dengan rohku, aku juga suka menyanyi dan memuji dengan akal budi. Wah, jangan pernah kita padamkan roh kita. Jangan pernah kita hambat, kita batasi roh kita. Sebab Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memuji, menyembah Tuhan melalui bahasa akal yang kita mengerti dan kita pahami. Tetapi kita juga bisa memuji dan menyembah Tuhan melalui roh kita. Wah, Tuhan itu dahsyat. Mari kita bersama-sama selalu menggunakan kesempatan di setiap waktu, di setiap kondisi, setiap keadaan untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Melalui puji-pujian, melalui nyanyian-nyanyian, kita suka untuk memuji Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Itu dahsyat sekali. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita membangun keintiman dengan Tuhan, atau bagaimana supaya kita terus intim dengan Tuhan, adalah kita suka akan firman Tuhan. Kita suka akan firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 1, ayat yang kedua. Mazmur bilang begini, Mazmur pasal 1, ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wow. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Apakah kita suka membaca, merenungkan firman Tuhan? Ataukah kita mau baca firman Tuhan, kita jadikan itu obat tidur? Terus nanti kalau kita berbaca sedikit, kita ngantuk, terus kita bilang, roh ngantuk, setan sudah tergantung di kita punya mata. Akhirnya setan yang buat kita mengantuk. Mari kita jadikan firman Tuhan itu menjadi kesukaan bagi kita. Puji Tuhan, hari-hari ini Alkitab ini tidak seperti dulu lagi kita harus pegang Alkitab yang tebal seperti gini, besar seperti gini. Tetapi kita bisa juga simpan di HP dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya juga tidak boleh ada alasan untuk kita bahwa saya mau baca Alkitab tapi nanti dulu, tunggu hari tertentu dulu. Tidak bisa. Dimanapun, kapanpun kita bisa baca Alkitab dan kita bisa merenungkan. Itu ciri-ciri orang-orang yang selalu intim dengan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama suka baca firman. Dan tidak hanya baca, kita renungkannya. Kita renungkan firman itu.
Di dalam Pemazmur tadi dia bilang, orang yang suka akan Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan pada ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, seringkali kita tidak suka baca firman Tuhan, tapi kita tuntut Tuhan, saya mau berhasil, saya menjadi orang yang sukses, saya mau diberkati, saya sudah ke gereja, jadi Tuhan harus berkati saya. Tapi kita tidak suka baca firman Tuhan. Hari ini mari kita belajar bersama-sama. Kalau kita mau intim dengan Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan, ya, maka kita harus suka baca firman. Alkitab juga bilang begini, di Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 dibilang begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau bilang bahwa kita ini mengasihi Tuhan, kita ini cinta akan Tuhan, harusnya kita suka dan mengikuti segala perintah Tuhan. Kadang-kadang juga kita orang Kristen sebagai anak Tuhan, kita tidak suka dengan perintah Tuhan. Kita lebih senang dengan janji-janji Tuhan. Janji itu tidak akan pernah kita dapat kalau kita tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita intim dengan Tuhan. Kita harus mengikuti segala perintah Tuhan. Jangan hanya mau janji Tuhan. Kita harus juga bisa bedakan antara perintah Tuhan dan janji Tuhan. Saya ambil contoh. Salah satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-28. Perintah Tuhan itu jelas. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi orang Kristen tidak mengikuti, tidak melakukan perintah itu. Mereka lebih senang di ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mereka tuntut Tuhan, Tuhan bukankah janjimu bilang bahwa engkau menyertai aku senantiasa sampai akhir zaman. Padahal janji itu sebenarnya berlaku bagi orang yang mengikuti perintah Tuhan. Mari kita berlaku adil dengan Tuhan. Seringkali kita tidak adil dengan Tuhan. Kita menuntut Tuhan untuk berikan janji-janji. Kita menuntut Tuhan untuk memperoleh hak kita. Tapi kita tidak pernah lakukan kewajiban kita. Kita tidak mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Mari kita belajar. Mau intim dengan Tuhan, boleh tanya di kiri kanan di belakang teman-teman, bilang, apakah kamu mau intim dengan Tuhan? Kalau dia bilang dia mau, maka dia harus suka baca firman Tuhan. Dia suka mengikuti semua perintah Tuhan. Apakah masih ada waktu bagi saya? Masih, Galius. Masih, oke. Baru 3 tadi. Harus ada 5. Kalau bisa saya selesaikan malam ini, supaya saya jangan punya utang lagi. Kemarin masih utang, baru 11 slide yang saya bagi, masih ada sekian lagi. Yang keempat, bagaimana supaya kita intim dengan Tuhan? Orang yang intim dengan Tuhan adalah dia suka bersaksi. Halo? Orang yang intim dengan Tuhan, dia suka bersaksi. Dia suka menceritakan perjumpaan
perjumpaan dia dengan Tuhan, keintiman dia dengan Tuhan. Dia mau ceritakan, dia begitu bangga bahwa dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang kudus, Tuhan yang adil, Tuhan yang selalu menjaga, melindungi. Dia mau ceritakan kepada teman-teman, baik di tempat kuliah, tempat kerja, tempat tinggal, atau dimanapun. Orang yang intim dengan Tuhan, dia suka bersaksi. Wow, saya senang dengar cerita di Jakarta teman-teman mulai suka bersaksi tentang Tuhan. Mari kita terus nyalakan api ini. Dimanapun dalam kondisi apapun, selalu kita gunakan kesempatan untuk kita cerita tentang Tuhan yang kita percayai, tentang Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang luar biasa, yang kita bangga-banggakan. Kita ceritakan kepada orang lain, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Supaya mereka yang belum mengalami Tuhan, boleh mengalami Tuhan. Supaya mereka yang belum berjumpa dengan Tuhan, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Alkitab berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 14 dan 15, dikatakan bahwa bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan kalau mereka tidak pernah mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Tuhan yang baik, Tuhan yang kudus, Tuhan yang luar biasa itu, kalau tidak ada yang mau memberitakannya? Ya, 15 dia bilang, betapa indahnya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Dia tidak bilang bahwa betapa indahnya orang yang memimpin puji-pujian. Dia tidak bilang bahwa betapa luar biasanya orang yang main alat musik. Tapi Yesus, firman Tuhan bilang, betapa indahnya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Ada banyak orang tunggu kita di luar sana. Ada banyak orang yang lagi tunggu kita di mall, di tempat-tempat makan, di tempat-tempat wisata, di pasar, di jalan, di angkot. Banyak orang sedang tunggu untuk kita bawa kabar baik. Kenapa kita punya kabar baik? Kenapa kita tidak mau ceritakan kepada orang-orang lain? Ciri orang yang intim dengan Tuhan adalah dia suka membawa kabar baik, atau dia suka bersaksi. Haleluya. Wow. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang hidup. Dia yang datang ke dalam dunia, menderita, terus disalibkan, mati, dikuburkan, dan dia sudah bangkit. Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul di bawah kolong langit ini, hanya oleh satu nama yang bisa memberikan keselamatan bagi semua orang. Kenapa kita punya Yesus yang hebat? Kenapa kita punya Tuhan yang hebat? Kita tidak mau menceritakan kepada orang-orang yang belum punya Yesus. Orang Kupang bilang begini, orang Kupang bilang jangan kikir, atau bahasa Kupangnya dia bilang jangan kekeek. Setiap hari kita punya kesempatan. Setiap hari kita punya waktu untuk selalu ketemu dengan yang namanya manusia. Maukah kita gunakan kesempatan itu? Minimal kita beri salam kepada dia. Dan kita boleh berkata, hai teman, hai sobat, hai saudara, ada salam dari sorga. Kita beritahukan ada salam. Saya mau sampaikan salam yang terindah, bahwa Tuhan Yesus memberikan salam, memberikan hormat, memberikan teguran sapaan yang indah bagimu, bahwa dia mau menyelamatkan kau. Wow.
Ada beberapa ayat yang hari-hari ini saya senang mau bagikan bagi kita semua. Di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 23, 24, dan 25, dia bilang begini. Dan sementara ia di Yerusalem selama perayaan, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25 dia bilang begini, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Seringkali kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi persoalannya apakah Tuhan percayakan dirinya bagi kita? Kenapa Tuhan tidak percayakan dirinya kepada kita? Karena kita tidak mau melakukan apa yang dia mau. Sehingga Tuhan tahu hati kita. Bahkan dia bilang tidak perlu orang bercerita tentang seseorang kepada dia, karena dia mengenal hati setiap orang. Bagaimana dia mau mengenal setiap orang? Salah satunya adalah orang yang percaya kepada Tuhan itu, dia harus ceritakan nama Yesus kepada orang lain. Dia suka bersaksi. Karena itu pekerjaan yang Bapak masih bekerja sampai hari ini. Yesus masih kerja hari ini. Roh Kudus masih kerja hari ini. Terus bagaimana dengan kita yang bilang kita percaya kepada Yesus? Apakah kita mau bekerja seperti Bapak masih bekerja? Yesus masih bekerja dan Roh Kudus masih bekerja. Selalu ada kesempatan, tapi seringkali orang Kristen punya banyak alasan. Mari kita belajar. Mumpung masih ada waktu. Ada nyanyian bilang hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita bersaksi, menceritakan kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa intim dengan Tuhan? Yang terakhir adalah kita harus punya waktu untuk ada di dalam sebuah persekutuan. Makanya senang sekali melihat rekan-rekan baik yang di Jakarta maupun di Shenzhen, di Nanjing, ya. Saya lihat rata mereka semua orang-orang muda. Mereka selalu berkumpul bersama-sama. Dan saya senang juga cerita dari Jakarta, ada komunitas bulu tangkis. Mereka selalu kumpul bersama-sama. Mari kita gunakan waktu untuk bersekutu bersama-sama. Saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan. Supaya kita bertumbuh. Supaya kita terus membangun roh kita. Sehingga nanti kita pantas dan layak untuk dipertunangkan dengan Kristus. Ketika Kristus datang sebagai mempelai laki-laki, dia dapat gerejanya mempelai wanita. Mereka dewasa, mereka bertumbuh, dan mereka layak untuk dipertunangkan dengan Kristus. Sebaliknya, tidak adil kalau kita tidak mengalami pertumbuhan. Kita tidak mengalami kedewasaan rohani, tapi kita tuntut untuk kita mau dipertunangkan dengan Kristus. Yang terakhir saya ingin baca satu ayat bagi kita. Pertama Petrus pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Pertama Petrus pasal yang ketiga, ayat yang keempat, dia bilang begini. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa
yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Wow, mari kita mulai rubah bahwa betapa penting dan berharganya pertumbuhan manusia batinia kita, roh kita di mata Tuhan. Mulai belajar kita kurangi, kita habiskan banyak dana untuk hanya menghias akan tubuh kita, mempercantik. Kita habiskan dana yang banyak untuk beli lipstick, bedak, eyeshadow. Kita sibuk hanya urus make up, sit up, push up, back up untuk tubuh kita. Tapi kita lupa menghiasi manusia batinia kita. Ketika kita mulai intim dengan Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, kita sedang menghiasi manusia batinia kita. Paling terakhir Rasul Paulus bilang, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, dia bilang, sekalipun manusia lahiriah kami semakin meros, namun manusia batinia kita dibaharui dari hari ke hari. Wow. Manusia batinia kita bisa terus mengalami pembaharuan karena kita suka intim dengan Tuhan. Secara pribadi, mari kita gunakan waktu-waktu kita. Waktu kita untuk berdoa, waktu kita untuk memuji menyembah Tuhan, waktu kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan, waktu kita untuk bersaksi, waktu kita untuk bersekutu. Mari kita tingkatkan itu supaya rohani kita semakin indah dan berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Yes, Lord. Bapa, malam ini kami berkomitmen untuk mau terus intim dengan Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus, kami mau bilang kepadamu Roh Kudus, ajarlah kami dalam seluruh kebenaran firman yang Bapa inginkan. Ketika kami mulai berdoa, Roh Kudus ajar kami untuk kami bisa berdialog dengan Tuhan, untuk bisa kami berkomunikasi dengan Tuhan, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Bapa, ajar kami juga, biarlah ada puji-pujian yang selalu keluar dari hati kami, nyanyian-nyanyian surgawi, bahkan penyembahan yang lahir dari roh kami, sehingga kami bisa menyatu dengan roh-Mu, membuat kami semakin intim dan bahkan kami mengalami pertumbuhan secara rohani. Bapa juga, biarlah kami suka membaca akan firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah kami cinta akan firman-Mu. Kami cinta akan perintah-perintah-Mu. Ampuni kami kalau kami hanya menuntut Tuhan berikan kami janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk mau selalu bersaksi, menceritakan kebesaran nama-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Dan ajar kami juga Tuhan selalu punya persekutuan bersama-sama dimanapun, kapanpun. Kami terus saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain, supaya kami tetap kuat dan kami mengalami pertumbuhan, bahkan kami mengalami kedewasaan rohani. Sebab dan bahkan supaya kami layak dan pantas untuk dipertunangkan dengan Yesus Kristus sebagai Sang Mempelai laki-laki. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus lakukan apa yang Roh Kudus mau bagi setiap kami, walaupun jarak yang jauh, tapi kebenaran firman-Mu sudah ditaklukkan.
Biarlah firman yang ditaburkan ini akan tumbuh 30, 60, 100 kali lipat di dalam hidup kami masing-masing. Buatlah kami menjadi pribadi yang suka intim dengan Tuhan. Puji-pujilah namamu, segala kemuliaan, hormat, kebesaran bagi nama. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Shalom, saya kembalikan. Hai BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.